Oke, kembali lagi ke podcast Will Talks. Kali ini kita kedatangan Bang Coki Pardede. Terima kasih banget udah Halo. mau datang. Malah sebenarnya gua loh yang terima kasih. Lu tuh ngundang gua tuh kayak lu nurunin derajat lu gitu kan sih? Maksud gua ini siapa gitu. Justru kita mau manjat subscriber sih deh. Jadi terima kasih sekali. Make sense. Kalau dari arah situ make sense. Sama-sama Pak William. Siap, oke. Jadi di segmen pertama ini kita akan membahas soal kebebasan berpendapat gitu. Karena gua ngelihat Bang Coki ini sama Bang Tretan Muslim itu memang agendanya nih salah satunya adalah untuk membudayakan freedom of speech ya di Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih, sebelum masuk ke situ, gue mau tanya dulu, kenapa Bang Coki waktu itu memutuskan untuk mendukung PSI? Oke. Sebenarnya sih karena in a way gua dan Tretan Muslim pada saat itu merasa kita kindred spirit sih memang. Oke. Ada beberapa kesamaan mungkin yang yang kalau kita pikir-pikir kita punya beberapa kesamaan gitu. Dan orang yang punya kesamaan kan itu cenderung untuk berkumpul dengan orang yang memiliki kesamaan juga kan. Misalnya kita selalu terbentur dengan kasus-kasus yang sama mungkin. Kita juga musuhnya mungkin orang yang sama. Nggak, tapi terlepas dari itu gue lihat gini. Pada saat itu yang berani mengeluarkan statement A dan statementnya itu bold pada saat itu PSI. Oke. Biasanya partai lain political correct. Dia misalnya ditanya pertanyaan yang agak sulit gitu, misalnya apa makna toleransi? Misalnya, beberapa partai akan ngasih jawaban yang politically correct gitu. Normatif ya? Normatif. Pada saat itu gue lihat PSI itu cukup memuaskan jawabannya. A is A, B is B gitu. Dan walaupun itu harga yang harus dibayar untuk statement itu memang reputasinya. Tapi maksud gua, you lose some, you gain some. At least pada saat itu yang di-gain adalah gua dan Tretan Muslim. Jadi pada saat itu gua ngeliat kayak, ya kita butuh yang tidak normatif. Kita butuh yang memang, ya kalau memang itu point of view kita sebutkan aja gitu. Dan terlepas dari apakah statement itu baik secara popularitas atau tidak, tapi I respect orang yang tidak ngeluarin normatif. Karena lama-lama capek juga kalau kita ada satu partai politik, dia hanya normatif. Kan kita butuh kepastian. Kalau kita mau cari kepastian, kita lihat dari mana? Dari statementnya dulu dong. Kalau statementnya aja udah normatif, gimana keputusannya gitu. Betul. Kalau gue sih pada saat itu kenapa gue cenderung ke PSI, setidaknya dia cukup jelas stance-nya di mana. Walaupun itu cost dia reputasinya, tapi I respect that gitu. Makanya gue. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama soal kebebasan berpendapat. Ya. Jadi selama pengalaman lu nih Bang, sebagai stand up comedian, apa sih pengalaman terburuk lu nih selama stand up gitu? Kasus yang jelas ya, kasus, somasi dan yang lain-lain. Ya tapi it's part of the job lah. It's part of the job karena jadi ternyata gue nggak bilang orang Indonesia, karena kalau gue bilang orang Indonesia, kesannya semua orang Indonesia. Jadi gue bilang kebanyakan orang tuh tidak paham line-nya, garisnya. Mana yang jokes, mana yang tidak. Mana sebuah sarkasem, mana yang bukan sebuah sarkasem. Jadi karena banyak orang Indonesia yang tidak paham sampai sini gitu, jadi akhirnya banyak komedi yang akhirnya menjadi berbahaya karena mereka tidak paham gitu. Mereka selalu berpikir bahwa komedi itu dikeluarkan. Mereka selalu berpikir bahwa komedi itu dikeluarkan dengan ill intent untuk menyerang sesuatu gitu. Padahal sebenarnya kebanyakan jokes yang dianggap bermasalah
Yang pertama adalah gue yakin komediannya sendiri juga tidak ada ill intent untuk merendahkan atau untuk let's say menyudutkan satu kelompok, nggak ada. Biasanya jokes itu cuman yang pertama itu adalah memang kenyataan yang ada di masyarakat yang dikasih spotlight, tapi masyarakat terlalu angkuh untuk mengakui bahwa itu dirinya, jadi akhirnya yang disalahkan adalah komediannya atau mungkin itu adalah sarkasm. Tapi yang jelas sih nggak ada ill intent sih untuk itu gitu. Nah waktu itu karena gue ngikutin banget nih, gue selalu banyak, kayaknya semua episode Debat Kusir tuh gue udah nonton semua. Thank you bang. Nah waktu itu gimana tuh menghadapi tekanan yang pasti besar banget kan waktu itu? Cara menghadapinya ya sebenarnya brace ourselves for the worst sih sebenarnya, karena honestly speaking sejujurnya ya jarang ada yang bisa selamat dari blasphemy, itu jarang sebenarnya. Karena apa? Kita mau berharap di mana? Kita berharap di hukumnya juga. Sometimes it's not working. Malah usually it's not working. Jadi ya bagaimana caranya kita menghadapi itu, ya kita brace ourselves untuk yang terburuk. Dan akhirnya kita juga memahami bahwa inilah harga yang harus kita bayar pada saat kita memperjuangkan sesuatu yang mungkin belum umum di satu tempat gitu. Dan ya udah, it is what it is aja gitu. Ya yang gue bingung waktu itu, gue ngeliat tuh justru konten-konten Debat Kusir tuh yang lebih sensitif gitu. Justru lu malah kenanya tuh di video masak-masak itu kan. Nah itu gue bingung juga di situ karena secara konteks kan kayaknya gue lihat tuh banyak pernyataan-pernyataan Debat Kusir kan yang benar-benar sensitif banget. Ya nggak tahu, mungkin memang pada saat itu yang menyerang moodnya lagi nyerang, lagi mood nyerang di video itu, kita nggak akan pernah tahu sih. Namanya dugaan blasphemy. Nah ini juga jadi masalahnya, Will. Blasphemy, penistaan ya, kita pakai bahasa Indonesia. Penistaan ini kan sebenarnya kan garisnya ini sangat kabur. Betul. Di mana poin saat orang menisnakan? Jadi memang kita nggak pernah tahu. Kayak sahabat gue juga, Panji Pragiwaksono, dia dibilang menistakan kucing, itu juga draw-nya kan dari mana gitu sangat kabur, tergantung perasaan orang gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kita akan kenanya di mana tuh nggak. Betul. Mau kita antisipasi sebaik mungkin, nanti kenanya di sini, tahu kan? Gitu. Nah, dan negara-negara lain pun pasal-pasal penistaan agama itu seringkali digunakan untuk menghabisi lawan politik juga. Iya. Nah yang kedua, kan pasti kena persekusi juga kan? Waktu itu sempat. Nah, menurut lu bang, kenapa sih kasus main hakim sendiri itu masih banyak gitu di Indonesia itu? Iya. Kenapa sih gitu? Karena gini, mungkin gue sotoy ya. Jadi kalau misalnya gue sotoy, dimaklumi aja karena ya namanya jawaban pribadi kan. Kalau buat gue ya, kenapa orang Indonesia itu lebih suka main hakim sendiri? Karena memang main hakim sendiri itu adalah shortcut yang paling gampang untuk bisa tanda kutip dealing dengan sesuatu yang mereka tidak pahami. Misalnya nih, ada sesuatu yang mereka tidak pahami. Daripada spend effort untuk let's say mencoba apa sih makna di balik ini? Apa sih konteksnya? Kenapa sih orang ini ngomong gini? Dan yang lain. Itu kan too much effort. Dan mungkin beliau-beliau ini tidak punya banyak waktu, kita tidak tahu ya. Kayaknya lebih mudah untuk membenci sesuatu yang tidak mereka mengerti dengan shortcut main hakim sendiri daripada spend effort untuk mengerti kenapa bisa jadi seperti itu. Dan biasanya ironisnya, Will, yang spend effort untuk mengerti adalah yang dipersekusi. Kita yang mencoba mengerti kenapa sih teman-teman kita ini melakukan hal ini. Kita yang mencoba kasih benefit of the doubt ke orang-orang yang mempersekusi kita. Tapi apakah mereka melakukan hal yang sama? Sepertinya tidak. Betul. Kayaknya itu yang terjadi di Indonesia tuh karena mereka tidak memberikan benefit of the doubt. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menurut mereka tidak srek aja,
mereka tidak mau spend effort untuk mengerti kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Mereka langsung shortcut tergampang yang langsung memuaskan ego adalah ya menganggap bahwa sumber kebenaran tuh dirinya sendiri doang. Betul, Di luar tuh nggak punya kebenaran. betul, gitu. betul. Dan yang lebih menarik lagi adalah pokoknya gini indikasinya. Pada saat lo tersinggung, that's it, lo pasti benar. Ya kan gue udah bilang berkali-kali, it's a two different thing. Pada saat kita tersinggung dan pada saat kita tersinggung, oke, it's a one thing. Tapi pada saat lo tersinggung, belum tentu lo benar. It's a two different thing kan. Iya. Jadi kita tersinggung, ya udah, oke, gue tersinggung. Nah sekarang yang harus kita cek adalah apakah ketersinggungan kita ini memang benar. Orang yang tersinggung tidak otomatis menjadi benar. Ketersinggungan dan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Betul. Sayangnya adalah sekarang pada saat kita tersinggung seolah-olah kita menjadi benar. Betul. Biasanya yang terjadi adalah pada saat kita tersinggung, kita cari lagi nih orang yang tersinggung nih. Sampai jadi banyak, baru jadi benar. Kan itu kan sangat tanda kutip fuck up banget gitu maksud gue. Kalau hukum berdasarkan itu, waduh, ngeri banget gitu. Dan mau gimana? Dan itu akan menjadi sangat sulit buat konten kreator. Betul. Karena kita nggak pernah tahu batas tersinggungnya di mana gitu. Dan gue pikir juga kenapa banyak masyarakat main hakim sendiri itu karena law enforcement kita masih kurang. Gitu. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri gitu. Betul. Dan mungkin gini, mungkin gue tidak ada di posisi bapak-bapak atau gue tidak ada di posisi law enforcement gitu atau di para penegak hukum. Tapi kadang ya ini sih yang gue sayangkan kadang demi tanda kutip keamanan bersama beberapa orang harus udah lo ngalah aja lah namanya juga bagaimana daripada terjadi chaos dan karena pemanjaan seperti ini kepada tanda kutip stupid crowd yang lebih besar akhirnya ya akan always stupid karena tidak pernah di force untuk gini deh misalnya contoh ada orang melapor dia kasih ke Dilik aduan, Pak saya dikatain monyong sama orang itu. Mohon maaf, polisi tuh kerjaannya banyak. Ada mengusut korupsi, ada narkoba. Kenapa dia harus ngurusin Anda dibilang monyong gitu? Maksud gua, betul. harusnya sih ada sifat tanda kutip tegas dari law enforcement untuk bilang ya grow up aja udah, deal it with yourself lah maksudnya. Betul. Tapi kayaknya kita nggak pernah di situ. Masyarakat kita tanda kutip selalu dimanjakan dengan mana. Oh ini, betul. Oh iya orang ini memang salah, memang ini. Cuman ngomong apa yang mau didengar, bukan ngomong apa yang benar. Itu ngeri sih menurut gue. Betul. Ngeri banget sih itu implikasinya sih. Karena di Italia waktu itu kan banyak mafia kan. Ya. Nah kelahiran mafia ini karena polisi di sana tidak bisa bertindak melindungi warganya. Jadi dia lebih baik warga itu ke mafia gitu. Pelindungan itu justru didapatkan di mafia-mafia itu. Karena at least mafia tidak politically correct ya. Dia tidak ada reputasi yang uphold gitu. Maksudnya dia bilang, well I'm a mobster anyway gitu kan. Benar-benar. Dia makanya punya code of honor kan. Makanya gua rasa tuh film Godfather 1, 2, 3 itu menarik karena ternyata ada sisi lain. Yang kita lihat dari mobster tuh dia at least bisa tidak hipokrit lah paling enggak. Ya betul. Ya, ironis ya memang. Nah, oke. Mood dari Bang Coki sendiri, seberapa penting pemerintah ikut melindungi freedom of speech? Kalau menurut gue sih sangat penting. Karena kalau freedom of speech-nya jalan, semuanya pasti jalan. Politiknya pasti jalan, kreativitas masyarakatnya pasti jalan, ekonominya pasti jalan. Karena freedom of speech itu kan sebenarnya kan dijamin hak untuk mengungkapkan pendapat. Terlepas dari pendapatnya benar atau tidak. Kita tidak sampai ke pendapatnya benar atau tidak dulu. Yang dijamin adalah hak untuk mengungkapkan pendapat. Menurut gua pada saat sudah dijamin hak untuk mengungkapkan pendapat, terlepas dari salah atau benar ya, itu adalah langkah awal supaya masyarakatnya menjadi kritis dan pinter. Karena kalau benar statement ini bisa jadi pelajaran untuk orang lain, kalau salah statementnya itu bisa jadi pelajaran untuk dirinya. Akhirnya masyarakatnya jadi evolve. Karena hak untuk mengungkapkan pendapatnya dilindungi. Tapi kalau hak untuk mengungkapkan pendapatnya di shut the fuck up, akhirnya tuh diem aja udah stagnan. Yang stupid always stupid, yang pinter-pinternya untuk sendiri.
Dan akhirnya masyarakatnya tidak akan pernah evolve ke sesuatu yang kritis gitu. Dan gini, kadang statement yang tanda kutip sensitif itu bukan berarti karena benci loh. Bisa jadi karena ketidaktahuan. Lah bukannya karena ketidaktahuan itu adalah langkah awal untuk belajar ke sesuatu yang lebih pintar gitu maksud gue. Makanya menurut gue sangat penting sih freedom of speech itu dijaga karena itulah yang membuat masyarakatnya itu tetap tajam secara intelektual dan secara individu gitu. Karena akhirnya kita dibiasakan untuk berbeda tapi nggak apa-apa gitu. Berbeda tapi nggak apa-apa. Itu yang menjelaskan kenapa di Amerika KKK masih ada sampai sekarang. Walaupun dia seabsurd apapun ya. Tapi at least kan itu pendapatnya dia. Kecuali dia sudah mulai turun ke jalan dan bunuh-bunuhin orang hitam, baru turun polisi di situ. Karena itu udah bukan masalah pengungkapan pendapat lagi kan. Itu sudah mulai menerobos hal yang lain gitu. Tapi buat gue sih freedom of speech itu harus dijaga sih. Tapi memang harganya mahal. Dan bangsa yang bisa evolve itu adalah bangsa yang memang freedom of speech-nya dijaga. Dan semua civilization biasanya akan runtuh pada saat freedom of speech-nya di-cut. Roma kan gitu. Pada saat udah ada Nero yang orang gila itu dan yang lain-lain itu, orang-orangnya udah mulai nggak boleh kalau ngomong penggal, lama-lama turun juga. Semua civilization sih gitu sih kayaknya. Tapi kan yang menjadi perdebatan itu kan demokrasi kebablasan, kebebasan kebablasan. Nah menurut lu Bang, apakah ada batas dari freedom of speech ini, ada batasnya nggak sih? Wah ini kalau saya jawab saya bisa kena masalah. Apakah gini? Gue lupa siapa yang quote. Inilah masalah gue. Gue nih punya short term memory loss. Jadi kadang gue kalau ngelihat quote yang bagus itu gue ingat, tapi siapa yang ngomong gue nggak tahu. Jadi ini bukan dari gue, tapi ada orang yang ngomongin. Dia ngomong begini. Apalah freedom of speech tanpa freedom to offend? Gak bisa, men. Freedom of speech itu datang sepaket dengan freedom to offend. Karena lo gak bisa minta freedom. Kita gak bisa cherry picking. Boleh freedom of speech, tapi tidak boleh menyinggung. Gak bisa. Itu dua wajah di satu koin yang sama. Jadi apakah ada batasnya? Gak ada menurut gua. Karena selama itu idea boleh dikritik dengan idea. Betul. Menurut gue fair. Betul. Jadi menurut gue sih seradikal apapun. Ya counter narasi dong. Betul. Ada beberapa negara ya, misalnya contoh dia tidak setuju dengan paham tertentu. Bukannya dibakar buku-buku yang mengajarkan paham itu, diajarin di universitasnya. Tapi nanti dikasih tahu kelemahan dari paham ini. Nah, jadi oke kita jelasin. Ini gini. Ini gini. Jadi kan dia tidak takut dengan apa yang masuk, tapi di counter narasi. Makanya masyarakatnya tanda kutip terbiasa untuk melakukan senam logika, terbiasa melakukan senam narasi. Otaknya tuh terbiasa melakukan senam mereka ngerti konteks sehingga dengan masyarakat seperti itu lebih mudah untuk bisa kalau mau memulai dengan masyarakat yang sudah tanda kutip mulai terbiasa melakukan senam otak lebih mudah nih untuk mulai kita memperbaikinya dari mana. Untuk masyarakat yang tidak terbiasa seperti itu mau mulai dari mana kan pusing karena akumulasi berpuluh-puluh tahun itu aduh gila susah banget sih, ngeri sih. Siap.